Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawwi sultanuh wal wadihil burhanuh al-maqsudi fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad miftahi babir rahmah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawawi mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadratal masyayyikhal kurama wa mudabbirina a'izza wal asdiqai ahibba ayyuhal hadirun rahimakumullah. Ingkang kula mulyakaken, ingkang kula ta'zimi para alim, para ulama, wabil khususipun jumateng Romo Yai Sobari mata'anallah bituli hayati bisihatin wal afiyah, kepada ustadz-ustadz yang lain, ketua PHBI, ketua ormas-ormas yang ada di sini, Banser, dan lupa tadi apa yang disebutkan terlalu banyak membeleng otak saya. Saya datang ke sini seolah-olah Uyai segoro, tengeriki panggilannya pun tiang-tiang alim. Ulo niki nopo? Segoro diuyai nggih mboten kinten asin. Nggih. Tengeriki enten ketua MUI. Kok ngundang ulo niki rasa-rasanipun wali. Padahal di sini sudah ahlul ilm, itu sudah ada ahlul ilm. Tapi bagaimana lagi undangan? Nggih. Sampeyan ikhlas di boten ikhlas nggih rungokaken mawon. Kula teng mriki mboten istilah ceramah, badhe ngobrol santai mawon. Nggih Ibu lan Bapak. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita pada sore hari ini dapat melaksanakan rutinitas kita, rutinitas tahunan, yang mana rutinitas ini untuk mengingat, untuk mengenang, untuk menambahkan mahabbah, untuk menambahkan rasa cinta, untuk menarik sesuatu keimanan yang ada di dalam diri kita ini agar selalu bertambah, yaitu dengan apa? Memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua, sholawat beserta salam semoga selalu Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang bisa mengubah akhlak yang tadinya akhlaknya yang tidak baik menuju akhlak yang baik, sebagaimana yang disampaikan oleh Romo Yai Sobari tadi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejatinya ini figur dunia dan akhirat, bukan hanya figur di dunia. Kalau kita pahami Nabi Muhammad figur di dunia saja itu salah, karena Nabi Muhammad itu figur yang memang Allah desain, Allah ciptakan sebaik mungkin untuk kita ikuti di dunia dan di akhirat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirnya kita di sini dengan tujuan apa? Dengan tujuan gembira, dengan tujuan syukur. Kita dijadikan umat Rasulullah. Kalau kita ingat kisahipun Nabi Musa. Nabi Musa ini pernah berdoa. Nabi Musa ini suatu saat berdoa kepada Allah, Allahumma ja'al min ummati Muhammad. Nabi Musa kita tahu nabi yang pangkatnya agung, ulul azmi saja berdoa ingin dijadikan umat Rasulullah. Apa spesialnya umat Nabi Muhammad? Masa kita nggak merasa diri kita spesial? Itu nabi. Bagaimana dengan kita yang orang biasa-biasa saja, nasabnya mbuh gak jelas nyambung ini? Nabi berdoa, Allahumma ja'al min ummati Muhammad. Monggo kula lan dengan sareng-sareng nek enten kegiatan enten napa mawon yang di situ
mengajarkan agar kita mahabbah, agar kita menjadikan Nabi Muhammad sebagai sosok panutan. Datangi, ramaikan, termasuk daripada siar-siar Allah. Rasa syukur kita dijadikan umat Rasulullah ini agar tampak. Yang begitu tadi saya sebutkan Nabi Musa, Nabi pangkatnya ulul azmi, Nabi yang mulia, Nabi yang berjuluk kalimullah ingkang dawuh-dawuhan kali Gusti Allah teng Bukit Tursina. Kula men jenengan boten kinten dawuh-dawuhan kali Gusti Allah. Sinten kula lan panjenengan sedaya. Terus napa boten Mbak Yai? Sinten kula. Kalau enggak mau hadir, masa yang meramaikan Banser, PHBI, ketua hadroh, yo opo rek? Ya opo? Kita umat Rasulullah ngaku jaluk syafaat. Kita mohon syafaatnya di yaumil kiamah agar kita besok bisa nyeberangi siratal mustaqim. Tapi nggak mau kenal, nggak mau kepo siapakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kulo angsal tanglet napa mboten ibu-ibu lan bapak-bapak? Tanglet setunggal mawon. Umpami jenengan kulo tangleti jenengan tresno mboten teng Rasulullah. Kulo tanglet nek yang tresno niku kepo. Kulo nek tresno teng lari estri niku kepo sinten tiyang sepahe. Nggih napa mboten? Anake sinten niki? Ipun bibit bobote. Kulo tanglet makanan kesukaannya apa? Baju yang sering dipakai warna apa? Coba saya tanya satu aja. Siapakah ibu dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Sinten ibu-ibu? Siti Aminah. Nami bu bapak Siti Aminah niku sinten? Sayyid Abdullah niku nami bapak sinten kok? Sayyid Abdullah. Kula tanglet nami bapak Siti Aminah niku sinten? Kula tresno dumateng tiyang estri niku tanglet. Namanya siapa, Dik? Namanya Maimunah. Binti siapa? Binti Abdul Wahab. Nama ibunya siapa, Dik? Mainsaroh. Nama kakeknya siapa, Dik? Tuh harus tahu. Namanya Cinta. Harus tahu. Kalau ngaku cinta tapi nggak tahu, itu bukan cinta, tapi ngaku cinta. Tujuan kita memperingati Maulid Nabi ini agar rasa lebih cinta kepada baginda Nabi. Kenapa kita kok harus cinta kepada baginda Nabi? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir di bulan Rabiul Awal. Apa yang melatar belakangi Nabi Muhammad ini bisa lahir di bulan Rabiul Awal? Apa yang melatari itu? Harus kita tahu detail satu persatu tentang pribadi Nabi Muhammad. Lahirnya hari apa? Dulu bapak-bapak waktu mau kenal dengan jenengan lewat kita yang setahun ya. Cedoi alor ngidul, iku kok ono arek lambe abang. Semane kok gawe aku gak iso turu. Anake sapa iku? Oh iku anake bapak iku sing omahe di cedhek sawit di kono. Ditakoni, wong ndi iku? Wong Jawa, wong Melayu, wong Minang, apa wong Sunda? Ditakoni siji-siji. Ditakoni. Masa kita nggak mau kenal tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kenapa yang belatar belakang Nabi Muhammad lahir di bulan Rabiul Awal? Kenapa setiap bulan Rabiul Awal kita selalu memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad? Apakah ada dasarnya? Orang-orang sekarang kalau ditanya itu semua apakah pakai dalil? Apakah ada dasarnya? Saya tanya, cinta butuhkah dalil? Adakah cinta butuh dalil? Adakah cinta butuh dalil? Adakah? Saya tangletan bapak-bapak, kenal kali ibu-ibu butuh dalil apa mboten? Butuh dalil apa mboten? Dalil arkanus sholati mboten. Kok cinta ini tidak butuh dalil? Bagaimana kita menyambut hari kelahiran Nabi Muhammad? Dijelaskan di dalam Al-Quran. Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan dengan karunia Allah,
karunia Allah niku nek teng kitab-kitab tafsir inggih menika napa karunia Allah iman wal Islam. Wa bi rahmatihi, rahmati Allah niku napa? Rahmati Allah niki ialah terutusnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bidzalika fabidzalika falyafrahu, karena hal tersebut hendaknya kalian falyafrah, bergembira, sukacita. Hadirnya kita di sini dalam rangka bergembira, dalam rangka cinta, sebagaimana pekerjaan ini dilakukan oleh pamanda Nabi Muhammad SAW yang namanya tercantum di dalam surat Al-Quran. Pamannya itu tidak beriman, bahkan ada di garda terdepan sebagai memusuhi Nabi Muhammad SAW, yaitu Abu Lahab. Kita mungkin sudah hafal tabbat yada abi lahabin watab, terus apal letek tepung iso sampai dhuwur diwalik insyaallah iso. Yo nek sing hafal sing enggak ya enggak kira iso diwalik. Insyaallah hafal. Tapi apakah tahu yang melatari Abu Lahab sallallahu alaihi wasallam bisa cinta, bisa bergembira atas kelahiran Nabi Muhammad? Ketika Abu Lahab sedang duduk di pasar namanya Pasar Ukas, pasar yang pada waktu itu menjadi sentral perniagaan, pasar yang pada waktu itu menjadi sentral perdagangan, pusat perekonomian pada waktu itu. Dia sedang duduk bersama dengan koleganya, kemudian datanglah seorang wanita yang ternyata itu budaknya bernama Suaibatul Aslamiyah. Suaibatul Aslamiyah datang lari dengan begitu cepat menghampiri Abu Lahab. Kemudian sampai di dekatnya Abu Lahab berkata, "Wahai Abu Lahab, istri dari saudaramu yang paling kau senangi, yang paling kau cintai, yang paling kau hormati, yang paling kau banggakan, yaitu Abdullah, telah melahirkan bayi laki-laki yang tampan rupawan, bayi laki-laki yang lahir dalam keadaan sujud. Sakniki ditari dari benua Amerika sampai Asia, boten kinten-enten bayi lahir dalam keadaan sujud." Dengan maus dan kitab-kitab maulid, mulai maulid Diba, maulid Berzanji, maulid Cimtud Duror, maulid Habsi, maulid Dia Ulame, kan lintun-lintunipun sampai kosida-kosida Buddha, boten enten tiyang sehebat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diwaos sekedhik-sekedhik nek saged niku kitab kados Al-Berzanji niku nggih kula nyuwun tulung dumateng para alim ulama teng mriki disukani ngertos artosipun setunggal-setunggal perkalimatan berjanji niku kersane nambah mahabbah. Tujuannya kita ini dikasih ilmu oleh Allah supaya mengayomi umat agar semakin cinta kepada baginda Nabi. Sampainya di sana dikabarkan anaknya Sayyid Abdullah itu lahir dalam keadaan bersujud, mata sudah memakai celak dan lahir dalam keadaan terhitan. Itu lahirnya Sayyidina Muhammad itu tidak lewat jalur pada umumnya, tapi lewat di atasnya sedikit, yaitu dengan cara disesar. Tapi bukan dokter yang menyesar Rasulullah SAW dan menyesar ibunya, tapi para malaikat disucikan dengan air Zam-Zam. Itu keistimewaannya. Jadi kalau disesar itu butuh waktu yang lama, tapi itu waktunya sebentar. Dan Sayyidatuna Aminah tidak mengalami nifas, tidak mengalami pendarahan. Itu bedanya kita dengan Nabi Muhammad, sangat beda jauh. Baina sama wa sumur jeruk, antara langit dan sumur yang paling dalam. Antara langit dan bumi masih nampak nih sumur jeruk, yang enggak gitu. Sampainya di sana ketika tahu itu langsung lari ke rumah bapaknya yaitu Abdul Muthalib, melihat anak Sayyidina Abdullah yang begitu tampan. Dipanggillah Suaibatul Aslamiyah, ini bu, kamu yang statusmu budak itu didapat ketika berperang atau membeli kepada orang lain. Kamu sekarang saya merdekakan karena memberi kabar
gara-gara satu kali pernah gembira atas kelahiran Nabi Muhammad, di hari kelahiran Nabi Muhammad yaitu hari Senin, Abu Lahab bara'atun minan nar, selamat daripada api neraka fi yaumil isnen, gara-gara satu kali dia memusuhi, ada di garda depan dan ingin membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu kali, tapi tiap hari Senin apa? Bebas dari siksa, dan dari jari jemari Abu Lahab keluarlah air untuk diminum sebagai pelepas dahaganya, gara-gara satu kali. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita yang memang sudah cinta, yang memang sudah bersahadat, mengakui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi, bersahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau nengok cerita itu, selayaknya kita itu nggak pantas untuk masuk ke dalam neraka. Nengok neraka aja kayaknya nggak pantas, karena dijelaskan dalam suatu riwayat, orang yang banyak menempati ahlu surga itu umat Rasulullah, sehingga para malaikat ini saya dapatkan dalam kitab Jala'ul Afham, sarah daripada kitab Aqidatul Awam, sarah daripada kitab Aqidatul Awam. Seolah-olah di surga itu kan banyak menempati surga itu umat Rasulullah. Malaikat berkata, kalau ada umat Muhammad yang masuk neraka, malaikat itu heran, kok ono umat Rasulullah mlebu neraka, kurang hebat apa Nabi? Kalau ada umatnya nabi-nabi lain masuk neraka, biasa-biasa malaikat. Tapi kalau umatnya Nabi Muhammad masuk neraka, heran. Dan malaikat juga heran kalau ada umat terdahulu sebelum umat Rasulullah masuk ke dalam surga. Amalan apa yang dia lakukan? Bulan Rabiul Awal ini bulan yang mana selalu mengingatkan kita dalam sejarah yang begitu besar, yaitu terlahirnya Nabi Muhammad SAW sebagai insan yang mulia, insanul kamil. Kenapa orang yang derajatnya begitu tinggi, indah naswa indallah, lahir di bulan Rabiul Awal? Ada apakah keistimewaan di bulan Rabiul Awal? Ternyata bulan Rabiul Awal dari dahulu itu bukanlah bulan yang bersejarah seperti Ashurul Hurum lainnya. Kalau dibandingkan dengan Muharram beda jauh, beda level. Kalau dibandingkan dengan Ramadan waktu itu beda level. Tapi setelah Nabi Muhammad lahir, bulan Rabiul Awal ini naik derajat yang tidak tertandingi oleh bulan-bulan yang lainnya. Kenapa? Kok bisa seperti itu? Bulan Muharram kita tahu, bulan di sana banyak mengandung nilai-nilai sejarah. Sejarah di mana Nabi Musa selamat dari kejaran Fir'aun dan Fir'aun mati tenggelam di Laut Merah. Bulan Muharram yaitu bulan di mana ketika Nabi Ibrahim selamat dari api Namrud. Kita tahu satu persatu rentetan sejarah tersebut. Kenapa Nabi Muhammad kok tidak lahir dalam bulan-bulan tersebut? Karena Allah meletakkan Nabi Muhammad lahir di bulan Rabiul Awal agar menolak sangkaan kemuliaan Nabi Muhammad didapat dari bulan-bulan mulia. Kemuliaan Nabi Muhammad didapat dari peristiwa mulia, sehingga Nabi Muhammad lahir di bulan Rabiul Awal. Sesuatu yang dikaitkan atau sesuatu yang dimudofkan kepada sesuatu yang mulia maka berhukum mulia. Sebagaimana kalau dalam ilmu nahwu isim nakiroh mudof dan isim makrifat maka dihukumi makrifat. Jelas nih Bu, orang biasa-biasa saja jika bersanding dengan orang yang derajatnya biasa, yang derajatnya tinggi, maka nilainya akan tinggi. Itu alasannya. Sehingga para ulama menyebutkan la ya'rifu qadrul maulid illa man arafa qadrul maulud. Orang tidak akan memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad kecuali bagi dia yang tahu derajatnya Nabi Muhammad yang tinggi.
tujuan kita datang ini ke sini untuk apa? Seperti orang-orang Ansor. Orang-orang Ansor pada waktu itu, jika ada daripada sahabat-sahabatnya yang pergi ke Mekah menjumpai Rasulullah, ketika pulang ditanya berduyun-duyun, tidak meminta oleh-oleh buah kurma, tidak meminta minuman. Mohon maaf, minuman tidak disediakan saya guys. Tidak meminta itu semua. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan bagaimana bentuk Nabi Muhammad SAW. Apakah wahyu yang turun kepada Nabi Muhammad SAW? Apakah Nabi Muhammad SAW dalam keadaan baik-baik saja? Itu yang ditanyakan satu persatu tentang diri Nabi Muhammad SAW. Itu yang dilakukan oleh orang-orang Ansor. Alhamdulillah, warga Nahdiyin yang ada di sini sama dengan orang-orang Ansor pada waktu itu, yang setiap kali ada hal yang menyangkut kepada Nabi Muhammad selalu hadir. Ini bentuk rasa cinta. La ya'rifu qadral maulid illa man arafa qadral maulid. Bagaimana Nabi Muhammad SAW tidak mulia? Nabi Muhammad SAW di langit diberi nama Ahmad, di bumi diberi nama Muhammad. Dalam bahasa Arab, Ahmad Muhammad niku asal dari kata Hamid. Hamid itu artinya orang yang memuji, orang yang bersyukur, orang yang memuji Allah. Tapi saking banyaknya Nabi Muhammad memuji Allah, tidak lagi disebut Hamid, tapi Nabi Muhammad disebut Ahmad, pakai sigot mubalaghah. Seperti karim menjadi akram, seperti takwa menjadi at-tuqa, pakai sigot mubalaghah. Sehingga ditanyakan oleh orang-orang pada waktu itu kepada Abdul Muthalib, yang mana Abdul Muthalib merasa gembira. Kenapa kok anak Sayyidina Abdullah diberi nama Muhammad? Akhirnya diundang orang-orang banyak, orang Abdul Muthalib, orang-orang di Mekah diundang begitu banyak, disembelihkan sapi, sembelihkan kerbau, sembelihkan kambing dan lain sebagainya, unta. Alhamdulillah sampun mugi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nek kula mboten disukani ngunjuk mengke kula mudhun mawon. Mobil mawon niku diisi teng SPBU teng pundi wae. Kula mboten ngertos kepisan. Nek mboten diiseni mboten sampai teng mriki. Begitu juga tenggorokan saya, jika tidak ada airnya, tidak ada pelicinnya, maka tidak akan bisa berbicara. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ketika selesai jamuan perhidangan, ditangletaken, "Hei Abdul Muthalib, putumu arep mbok jenengi sapa?" Putune jenengan badhe disukani asmi sinten Abdul Muthalib? Iku enten tiyang sing tanglet ngoten. Isane Abdul Muthalib terusipun ulama mu'arrikhin. Mu'arrikh niku dalam bahasa Indonesianya ulama ahli sejarah. Ulama ahli sejarah menjawab, lisannya digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, samaitu Muhammada. Sama itu ngarani sapa ingsun Muhammada ing Nabi Muhammad. Diberi nama Muhammad, yo kaget. Wong jeneng Nabi Muhammad, jeneng Muhammad ini belum pernah dipakai oleh orang-orang terdahulu. Sebelum Nabi Muhammad memakai, tidak ada orang yang memakai nama Muhammad. Kenapa tidak memakai nama leluhur kita? Usoi, Kilab, Murrah, Ka'ab, Lu'ay, Ghalib, Fikhr, Kinanah, Mudrika, Ilyas, dan lain sebagainya. Kenapa tidak memakai nama Tuhan-Tuhan kita, Lata, Uzza, Manat, dan lain sebagainya? Kenapa engkau beri nama Muhammad? Kenapa kalau orang dipuji bahasa Arabnya itu Mahmud,
saking banyaknya yang memuji, maka menjadi Muhammad. Maka menjadi nama Muhammad. Kalau Ahmad, Muhammad asalnya Hamid. Saking banyaknya memuji Allah, saking banyaknya bersyukur kepada Allah, dipanggil Ahmad. Kenapa? Ya karena Rasulullah itu ngajarkan kepada kita, dia tengah malam bangun sholat sampai kakinya pecah. Ditanya oleh sahabatnya, Rasulullah, apakah surga ini tidak Allah ciptakan untukmu? Kenapa engkau masih beribadah sebegitu? Dijawab oleh Rasulullah SAW, afala akunu abdan syakura. Apakah aku tidak pantas mendapat predikat sebagai hamba yang bersyukur? Itu jawaban patriot Islam. Kalau kita udah dijamin masuk surga, paling gak kira belum sembahyang. Kayak apa tuh ruwaya enak. Rasulullah yang dijamin yang surga diciptakan untuk dia masih sampai kakinya berdarah, bengkak-bengkak melakukan sholat. Saya dan panjenengan kok sholat ngerame no masjid, kalau tanggal imam masjid nopo nih, Al-Huda. Masjid nopo? Nurul Huda. Jamaah subuhnya penuh atau cuman ada imam dan makmum saja? Atau cuman imam dan makmum saja? Yo isin rek ning Rasulullah rek. Rasulullah sembahyang tahajud rek sampai sikile metu getih. Awak dhewe kon jamaah wae. Nek Rasulullah tahajud hukumnya wajib. Kulo nang jenengan sunnah. Niku abote Rasulullah nang dukung umat semeten katai. Sing wajib mawon ingin jamaah, wau kula jamaah yang pinten. Padahal bahasanya ece-ece enten pengajian, tapi jamaah sak soft mawon boten kebak. Ya Allah, kula wau bidak dugi kota tengah niku jam pinten Ibu? 9:30 kula kaget. Undangane niku jam pinten? Jam 1:00. Ya Allah ya Karim. Sekarang saya akan berbicara ngobrol santai dengan orang-orang yang taat beragama, orang-orang yang selalu mengharapkan ampunan Allah. Kenapa kok saya statementnya seperti itu? Karena pengajian dimulai jam 1, kaget saya, sedangkan duhur saja jam 12.16. Jam 1 berarti orang di sana orang agamis semua, orang yang cinta baginda Nabi. Itu pikiran saya, mindset saya dari sana, itu husnudon saya. Sampainya di sini, ya nggak apa-apa, husnudon itu api kok. Nggih. Prasangka baik itu bagus daripada prasangka yang buruk. Ternyata nggih, aduh ada. Ibu tuh nopo-nopo musik. Alhamdulillah kasih umat Rasulullah SAW. Sama itu Muhammadah diarani Nabi Muhammad. Apa tujuannya diberi nama Nabi Muhammad? Dijawab oleh Abdul Muthalib. Uridu ayyakuna hadal walad yuhmadu fid dunya min ahli dunya wa yuhmadu fis sama'i min ahli sama'. Aku menginginkan agar anak ini dipuji oleh penduduk dunia yang ada di dunia dan dipuji oleh penduduk langit yang ada di langit. Terbukti, walaupun kita sholatnya tidak jamaah, setiap sholat paling sedikit kita baca sholawat berapa kali? 5 kali. Itu kalau setiap hari, setiap sholat 5 kali. Bahkan yang rokaatnya ada tahiyatnya sampai 2 kali tahiyat, mungkin 10 kali. Itu paling sedikit. Tapi Nabi Muhammad diucapkan orang Jawa sholat bersolawat, orang Madura sholat bersolawat, orang Bugis, orang Ambon, benua Asia, Eropa dan benua lainnya pasti bersolawat memuji Nabi Muhammad. Tidak ada di bumi Allah ini orang yang tidak memuji Nabi Muhammad. Begitu juga di langit. Mana buktinya? Mana buktinya? Kalau di langit memuji Nabi Muhammad, semua harus ada bukti, semua harus ada rekam jejak digitalnya. Kan ngoten sakniki, rekam jejak digital. Nggih napa mboten? Nggih. Rekam jejak digital kemarin yang ngomong DPR itu ngene-ngene naik-naik dihancurno omahe. Rekam jejak digital ada. Mana kalau penduduk langit punya rekam jejak digital memuji Nabi Muhammad SAW. Kejadian itu terjadi ketika Isra wal Mi'raj.
Isra wal Mi'raj ini dilatar belakangi oleh salah satunya yaitu tafakhur antara bumi dan langit saling sombong. Bumi ngomong, aku duwe kelopo, aku duwe sawit, aku duwe masjid, aku duwe wit-witan saya akeh. Dijawab ambek langit, aku duwe lintang, aku duwe planet-planet. Jawaban ambek bumi, aku duwe Ka'bah. Yang mana umat Rasulullah itu sembahyang ngadep ning Ka'bah. Dijawab ambil langit, aku duwe Baitul Makmur. Wong sing ana di langit ibrate ngadep ning Baitul Makmur. Dijawab oleh langit lagi ke dunia lagi menyombongkan diri, aku punya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di situ baru langit kalah mental, menang langit kalah mental. Dia langit di situ. Saya tidak punya apa-apa, menangis kepada Allah langit itu, menangis seperti sekarang rintik-rintik. Menangis. Ya Allah, bagaimana agar Nabi Muhammad naik ke langit ya Allah? Akhirnya Nabi Muhammad di Isra wal Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu yang latar belakangi Isra wal Mi'raj. Nabi Muhammad terbukti dimuliakan penduduk langit, dimuliakan penduduk bumi. Ternyata bukan hanya penduduk langit, penduduk bumi yang memuliakan Nabi Muhammad, tapi yang menciptakan Nabi Muhammad memuliakan Nabi Muhammad, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jelas dalam Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin azim. Jelas akhlak Rasulullah yang begitu mulia. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sifat-sifat indah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan 20% di Al-Qur'an itu menyebut Rasulullah. Lebih dari 1070 ayat mengagungkan baginda Nabi. 5 surat disebutkan dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yasin, Toha, Ya ayyuhan mudaththir, Ya ayyuhan muzammil, dan ditutup oleh Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, ila akhir surat. Itu yang memuliakan Allah. Bagaimana kita tidak memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bahkan tidak ada anggota tubuh manusia disebutkan seperti Nabi Muhammad dalam Al-Quran. Alam nasrah laka sadrak, di situ dada siapa yang disebutkan? Dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anqadha dhahrak, pundak siapa disebutkan? Pundaknya Nabi Muhammad. Wala tamudanna ainaik, dua mata siapa di situ dalam Al-Quran? Dua mata Nabi Muhammad. Bahkan bukan hanya anggota tubuhnya, sampai pakaiannya disebutkan, wasiyabaka fatahhir. Nabi Muhammad begitu mulia, bagaimana kita tidak menjadikan Nabi Muhammad sebagai figur yang kita cintai, figur yang kita teladani, figur yang selalu kita ambil barokahnya. Bagaimana kita tidak meladani itu? Yang meneladani hanya mereka yang kenal, yang meneladani hanya mereka yang cinta, yang meneladani hanya mereka yang tahu. Kita tidak akan kenal beliau, kita tidak akan tahu beliau kalau kita tidak datang pada majelis-majelis ilmu yang mana mengagungkan nama beliau, yang mana menyebutkan usul-usul beliau. Yang saya sebutkan di awal, cinta itu harus kepo. Ngetos kepo ibu bapak. Ya nek gak ngerti kepo berarti gak tahu tiktokan. Nek sing ngertos kepo jawabnya banter itu tukang tiktokan. Nggih napa mboten? Nggih. Tapi kalau emotaken nek tiktokan hati-hati. Ojo sampai naudzubillah min dzalik buka aurat di TikTok. Naudzubillah ibu-ibu paling olo-olone menungso mamerno aurate di media sosial. Emotaken bapak-bapak niki sejatosipun sanes kula sing ngemotaken, sing kedah ngemotaken iki jenengan sebagai para keluargane. Istrinya, anaknya, ibunya, ponak-ponakane ilingno kabeh. Aja sampai tiktokan yang sampai menimbulkan syahwat kepada orang lain. Naudzubillah min dzalik.
Orang tidak akan memuliakan Nabi kecuali orang yang cinta kepada Nabi. Apa kok kita harus mencintai Nabi Muhammad? Apakah ada dalilnya mencintai Nabi Muhammad? Ternyata enten, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Man utawi sopone wong ahabba kang demen sapa man ing ingsun iku nek murad ing dalem pesantren-pesantren Jawa. Tapi saya sekarang ngajar bukan di pesantren Jawa, langsung barang siapa yang mencintaiku kana ma'i fil jannah, moko wong iku sertane ingsun ing dalem swarga, maka dia akan bersamaku, akan bersandingku ada di dalam surga. Ini cinta yang bagaimana? Atau sekedar hanya akuan? Atau butuh pembuktian? Ibu-ibu dulu waktu dirayu oleh bapak-bapak, "Dek, I love you," apa langsung kelepek-kelepek seperti iwak kesatan banyu? Iya apa enggak? Enggak, juga menaruh sedikit ibu-ibu. Jangan mudah diucapi oleh I love you oleh bapak-bapak langsung ya mas, ya mas. Karena perempuan yang mahal itu perempuan yang jual mahal, bukan yang diobral di pasar murah-murah. Tengok, kalau di pasar harga cabai 6.000 sampai di Indomaret bisa mencapai 12.000 karena dibungkus dengan begitu indah, ditaruh di laci yang baik sesuai dengan tempatnya. Di pasar detik di isor akeh lalrik bapak ikut ibu aja lah. Ngono teng kota tengah, teng iki mboten ayo ngoten. Iku teng kota tengah. Rasulullah dewaken man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang cinta bersamaku, maka dia akan bersamaku di surga. Ini apakah pemanis kata agar Rasulullah dicintai? Apa Rasulullah butuh cinta kepada kita cinta kepada beliau? Tidak. Tidak butuh itu. Seandainya kita tidak cinta kepada Nabi, maka tidak akan mengurangi derajat Nabi yang tinggi. Seandainya dunia orang kafir semua, tidak ada yang meluk Islam, tidak akan Nabi Muhammad derajatnya turun. Terciptanya langit dan bumi ini diprakarsai Allah atas menciptakan Nabi Muhammad. Jadi adanya kita cinta atau tidak mengurangi derajat Nabi Muhammad yang tinggi. Tapi kulolan panjenengan rumangsa kedah remen teng Kanjeng Nabi supados napa selamat dunya lan akhirat. Iku yang perlu kita cari. Cinta yang bagaimana? Cinta yang seperti apa? Apakah bisa mencintai orang lain melebihi cintanya kepada diri kita? Itu yang harusnya kita jawab. Bisa atau tidak? Bisakah bapak dan ibu rela melukai diri sendiri? Ada silet digores tangannya, berani apa tidak? Itu cinta yang seperti itu. Seandainya cinta tidak menggoreskan luka kepada diri kita, maka kita persembahkan untuk orang lain. Apa tujuannya? Apa maksudnya? Maksud dan tujuannya ialah la yu'minu ahadukum hatta tengriki medit-medit yang ilisumuan betul disediakan. Ingatan sampai gopus ini sampai yang sulit-sulit diberi pun boten keringetan tengriki bu tengah jenggot yang ahlul ilm wong ahli ilmu diberi pun mulai boten gopus. Kalau mikir sanjang kalian mikir ibu yang boten mikir gitu. Langsung mriki mawon Pak, santai mawon, enjoy mawon, santai mawon. Kami kulonan panjenengan santri niki Haji Mas Ari. La yu'minu ahadukum hatta ayyakuna ahabba ilaihi min malihi wa waladihi wa walidayhi wan nasi ajma'in. Tidak dianggap beriman salah satu di antara kamu, artinya imannya belum sempurna, sehingga
hingga mencintai baginda Nabi Muhammad melebihi cintanya kepada dirinya, kepada anak-anaknya, kepada kedua orang tuanya, dan kepada seluruh orang yang ada di bumi ini. Apakah ada cinta yang seperti itu? Ada jawabannya. Apa? Orang tua rela tidak makan demi anaknya makan. Orang tua rela tidak tidur demi anaknya tidur. Prinsipnya orang saudara-saudara kita Batak, biar kami di rumah makan dengan garam asal anak kami bisa sekolah di Jakarta. Iya apa enggak? Berarti bukti kecintaan orang tua kepada anaknya melebihi cinta kepada dirinya. Bukti satu lagi saya sampaikan, ketika kita pergi jalan-jalan dengan anak kita, naudzubillah kemudian kecelakaan, kita tengok diri kita, kaki kita banyak darah bercucuran, tapi yang paling dicari pertama itu anak kita. Bagaimana dengan anak saya? Mana anak saya? Apa anak saya selamat? Betul apa tidak? Betul. Enggak nek keliru yo mudhunno ae aku langsung boleh tak berangkat. Kiblat kita dalam mencintai Nabi Muhammad yakni para sahabat. Lanjut apa mboten ibu-ibu? Nek lanjut midhangetaken nggih, penting niki. Saya mengajak menghipnotis Anda agar cinta kepada seseorang saja. Jangan cinta kepada yang lain. Kiblat kita dalam mencintai Nabi Muhammad yakni para sahabat. Nopo niku sahabat, ibu-ibu? Nopo niku sahabat, Bapak? Nopo niku sahabat? Sahabat Nabi bukan sahabat kita. Kalau sahabat kita itu Mas Priyono, teman saya dari SD, itu sahabat saya. Apa itu sahabat? Sahabat ialah orang yang hidup berjumpa dengan Nabi, beriman dengan Nabi, dan wafat dalam keadaan beriman kepada Nabi. Itu definisi daripada sahabat. Berjumpa, kenal, tapi tidak beriman. Abu Lahab, Abu Jahal, bahkan pamannya itu loh, tidak dikatakan sahabat. Berjumpa, beriman, mati kafir, bukan dikatakan sahabat. Berjumpa, beriman, mati dalam keadaan beriman dengan Rasulullah, maka dikatakan sahabat. Walaupun semasa tapi tidak berjumpa, beriman, mati dalam keadaan beriman. Sayyidina Qais, Sayyidina sinten salah nek Qais, Sayyidina sinten sing Yaman niku sinten? Sinten Bu? Sinten sing teng Yaman niku? Kok supi kula sinten Bu? Ya Allah, sinten namine? Sayyidina yang dimintai doa oleh Sayyidina Umar, sinten? Lali Bu. Ya Allah. Dulu pernah hafal, sekarang lupa, atau memang tidak pernah kenal sedikit pun dengan sosok yang mulia itu. Nggih PR mawon, ben sregep ngaji kula PR-i setunggal. Sinten namine tiyang ingkang beriman semasa dengan Nabi Muhammad tapi tidak berjumpa dengan Nabi Muhammad. PR. Ben sesuk nek ana pengajian maulud maneh lho, tangga-tangga sebelah hadiri, tanyakan kepada ustadznya. Sayyidina Wais Al-Qarni, beriman semasa tapi tidak berjumpa dan wafat dalam keadaan beriman. Saking ampune dungane Sayyidina Qais sehingga Sayyidina Umar yang pangkatnya mulia disuruh minta doa kepada Sayyidina Wais Al-Qarni. Kiblat kita dalam mencintai Nabi Muhammad yakni para sahabat. Ketika Nabi Muhammad, pada waktu itu Nabi Muhammad sedang sholat di pinggir Ka'bah. Sholat di pinggir Ka'bah, kemudian datang Uqbah bin Abi Mu'ayth, orang kafir, wong goblok, tolol, pekok. Uqbah bin Abi Mu'ayth bawa selendang, di
diikatlah leher Rasulullah fahonaka ruhan konsadidan, diikat dengan ikatan yang sangat kuat, ingin dihabisi. Sayembara, barang siapa bisa menghabisi Muhammad maka akan aku beri nama 1000 ekor unta. Mungkin seperti itu sayembaranya. Nampak oleh Sayyidina Abu Bakar, karena yang disakiti ini kekasihnya, Sayyidina Abu Bakar nggak terima. Akhirnya ditendanglah Uqbah bin Abi Mu'id sampai terjatuh. Ketika Uqbah bin Abi Mu'id terjatuh tidak terima, Rasulullah pergi langsung dipukullah kepala Sayyidina Abu Bakar dengan sandal yang mana alasnya terbuat oleh kayu yang tebal kuat dan di bawahnya banyak paku. Dipukul ke kepalanya berkali-kali. Ya rasakno dhewe, pukul pakai sandal yang terbuat dari kayu. Bahasa Arabe baqiya. Ayo, nggih baqiya, Pak. Itu bahasa Arab napa senes? Baqiya nggih cara Jawine nggih. Baqiya niku para wali iku mengadopsi baqo waliyatin. Niku nek asline baqiya, baqo waliyatin. Jadi baqiya. Baqiya ya baqiya. Nek yang terbuat dari kayu nek mlaku dek paving ngene iki letok. Tapi misalnya kita di Sumatera mboten enten. Teng pondok-pondok Jawi tesih familiar. Pukul seperti itu yang di bawahnya banyak pakunya, dipukul berkali-kali. Ada yang mengatakan Sayyidina Abu Bakar sampai wafat. Sayyidina Abu Bakar sampai pecah, dia mengatakan seperti itu. Tapi tidak. Akhirnya dibawa oleh sahabat-sahabatnya, diantarkan ke rumah ibunya, yang ibunya pada waktu itu belum beragama Islam. Ibunya Sayyidina Abu Bakar belum beragama Islam. Kaget, anaknya bisa seperti itu, dipukul dengan kayu yang ada besinya, yang ada pakunya, untuk membedakan mana hidung, mana alis, mana mulut tidak bisa, semuanya bengkak rata dan mengeluarkan darah yang begitu banyak. Sampainya di rumah diantarkan ke ibunya, tidak sadar-sadar nangis orang tuanya. Sinten tiyang sepah ingkang tega ningali anake terus niku pasti berlinang air mata. Begitu juga ibunya Sayyidina Abu Bakar yang pada waktu itu belum beragama Islam. Kemudian Sayyidina Abu Bakar sadar, senang, ibunya gembira. Tapi apakah Sayyidina Abu Bakar ketika sadar yang ditanya bagaimana keadaan dirinya? Tidak. Yang ditanya oleh Sayyidina Abu Bakar apa? Gak minta cermin untuk berkaca. Mungkin ibu-ibu kalau kena duri sawit sedikit, waduh apanya sing raine agak-agak glowing, sing apa jenenge skincare larang. Wah, ya apa iki Mas? Skincare apa iki Mas? Apa MS Glow? Apa Mas? Bingung. Pakai apa ini Mas biar glowing, biar nampak? Engko nek aku nggak cantik Mas rabi maneh. Bingung ya. Nomor kalau tanggal bapak, kita nek ibu kena bondolan titik rabi maneh napa mboten? Rabi maneh napa mboten? Jujur Pak. Wah, termasuk kelompok penakut, kelompok pengecut di hati yo iya rabi maneh aku. Pengecut lebih. Nah, aku nek ngomong rabi maneh udah dibukai lawang ambil bojoku turun di endi aku. Dia napa mboten Pak Banser? Nah, termasuk pengecut meski Banser. Gagah nek mlaku tapi pengecut. Lanjut napa mboten? Asar jam pinten asar? Ini jenengan ibu-ibu nyuwun lanjut, bapak-bapak terus nggih kula mboten mudhun-mudhun. Apa yang ditanya oleh Sayyidina Abu Bakar? Apakah wajahnya, apakah cermin? Tidak. Yang keluar pertama kali dari lisan Sayyidina Abu Bakar, ma fa'ala bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan orang kafir kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah Nabi Muhammad baik-baik saja? Apakah Nabi Muhammad dalam keadaan selamat? Itu yang pertama kali keluar dari lisan Sayyidina Abu Bakar. Itu bukti sebuah cinta. Cinta butuh pembuktian. Kalau cinta tanpa bukti namanya mudai, ngaku-ngaku cinta. Cinta harus dibuktikan.
Dia buktikan cinta. Ibu-ibu sama bapak diajak menikah, dibawa menikah secara sah menurut agama atau menurut negara. Itu bukti cinta. Apakah seperti itu? Apa yang terjadi dengan Nabi Muhammad? Akhirnya ibunya Sayyidina Abu Bakar jengkel, kemudian datang ke dapur, mengambil air, mengambil makanan. Mengambil air, mengambil makanan disuguhkan kepada Sayyidina Abu Bakar. Makanlah wahai anakku, minumlah agar engkau sehat, agar engkau pulih. Dijawab oleh Sayyidina Abu Bakar, aku tidak akan minum, aku tidak akan makan sedikit pun sampai aku tahu kabar tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya cinta. Dijawab oleh ibunya, bagaimana aku akan tahu kabar Nabi Muhammad? Kabar Muhammad wahai anakku, kita ada di sini, Muhammad ada di sana. Aku mohon wahai ibuku. Sayyidina Abu Bakar walaupun ibunya kafir, tapi nadanya ketika meminta tolong pada orang tuanya dengan lemah lembut. Aku mohon, kalau ada ibu kita yang belum bersyariat dengan benar, doakan. Aku mohon wahai ibuku, pergilah engkau ke rumah Ummu Jamil. Ummu Jamil ini bapak Jamil, jadi jenenge Ummu Jamil. Nama aslinya Fatimah binti Khattab, yang pada waktu itu menyembunyikan keislamannya karena takut, karena abangnya Fatimah binti Khattab Sayyidina Umar yang terkenal bengis, singa padang pasir pada waktu itu, orang yang paling hebat, tidak tertandingi, baik disegani kawan maupun lawan, menyembunyikan keislamannya. Datanglah engkau ke rumah Ummu Jamil, tanyakan kabar Sayyidina Muhammad. Akhirnya ibunya melangkah ke rumah Ummu Jamil. Sampai di rumah Ummu Jamil dikatakan Nabi Muhammad bikhair, Nabi Muhammad api-api, Nabi Muhammad tidak popo. Ayo kamu ikut, sampaikan kepada anakku. Setelah sampai dikatakan Nabi Muhammad baik-baik saja. Apakah Sayyidina Abu Bakar sudah mantap, sudah mau minum? Ternyata tidak. Kalau begitu antarkan aku agar aku bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad. Dalam keadaan berdiri tidak sanggup Sayyidina Abu Bakar, akhirnya dipapah, dibawa berjalan untuk berjumpa dengan kekasihnya. Ini bukti cinta, agar berjumpa dengan kekasihnya. Sampainya di sana, ditengok oleh Sayyidina Abu Bakar, Nabi Muhammad sedang merebahkan badan. Nampak kasihnya datang, Sayyidina Muhammad duduk menyambut kasihnya. Sampai di hadapannya dipeluk oleh Sayyidina Muhammad. Kenapa engkau wahai Abu Bakar? Udah Rasulullah, engkau tidak usah menghiraukan keadaanku. Aku baik-baik saja. Ini hanya luka bagian luar, ini tidak parah ya Rasulullah. Rasulullah menangis mendengar jawaban Sayyidina Abu Bakar. Engkau minta apa dariku wahai Abu Bakar? Sayyidina Abu Bakar mendapatkan tawaran dari Rasulullah, tapi Sayyidina Abu Bakar tidak menyia-nyiakan tawaran itu. Diambillah tawaran itu dengan baik. Yang diminta oleh Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar tidak meminta uang yang diberikan, infakkan di jalan Allah yang begitu banyak, dikembalikan beratus ribu kali lipat. Tidak. Sayyidina Abu Bakar tidak minta gunung Uhud dijadikan emas. Sayyidina Abu Bakar tidak minta istana yang megah. Sayyidina Abu Bakar tidak minta dinaikkan jabatannya. Ya kalau sekarang anaknya nggak punya pekerjaan, akhirnya dikasih jabatan oleh di kursi yang layak di pemerintahan. Sayyidina Abu Bakar tidak minta untuk dinaikkan pajak, nggak minta. Sayyidina Abu Bakar, aku dekat dengan presiden, aku minta pajak dinaikkan agar DPR di sini sejahtera. Sayyidina Abu Bakar tidak minta tunjangan, tidak. Tunjangan 3 juta per hari. Apa yang diminta oleh Sayyidina Abu Bakar? Yang diminta oleh Sayyidina Abu Bakar, karena Sayyidina Abu Bakar ini heran, ibunya itu heran kenapa sangat cinta kepada baginda Nabi.
Ya Rasulullah, hada ummi, ini ibu saya ya Rasulullah. Ibu saya masih belum menyembah kepada Allah. Ibu saya belum beriman kepadamu ya Rasulullah. Aku mohon ya Rasulullah, doakan ibuku agar ibuku beriman kepada Allah dan mengakui engkau sebagai nabinya dan mencintai engkau. Itu yang diminta oleh Sayyidina Abu Bakar kepada Rasulullah. Bukan minta yang aneh-aneh Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar, demi Allah, sebelum tangan Rasulullah turun, ibunya Sayyidina Abu Bakar sudah bersahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Itu yang diucapkan oleh ibunya Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar mengajarkan kepada kita hakikatul mahabbah, hakikat cinta yang sesungguhnya. Cinta yang pertama cinta kepada baginda Nabi, cinta yang kedua cinta kepada kedua orang tuanya. Hakikat cinta. Karena orang yang cinta itu pasti meneladani orang yang dicintai dan tidak ingin menyakiti orang yang dicintai. Rasulullah nyemutaken datang kula lan panjenengan napa cara mendidik anak. Alimu auladakum salasa hisolin. Ajari anak-anak kalian 3 perkara. Yang pertama, hubbu nabiyikum, cinta kepada nabi kalian. Kalau cinta kepada nabi pasti untuk membentuk karakter yang apa itu? Generasi religius dan berkarakter. Pasti kalau cinta kepada nabi. Bagaimana tidak religius, yang menjadi panutannya memang murni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya nggak tahu judulnya apa, kan saya tengok ke belakang kaget karena saya dikirim nggak ada judulnya, nggak ada judulnya itu. Saya tengok apa judulnya ini, nanti saya ceramah apa. Saya tengok naik tadi, ya Allah, judulnya meneladani akhlak Nabi Muhammad. Yang saya sampaikan tadi sudah akhlak Nabi Muhammad. Saya tengok membentuk generasi religius dan berkarakter. Untuk mencetak karakter yang pertama, Rasulullah mengajarkan hubbu nabiyikum, cinta kepada nabi kalian, cinta kepada baginda nabi. Yang kedua, hubbu ahli baitihi, cinta kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Yang sekarang tersisa keluarga Nabi dari jalur Hasan wal Husain, dari jalur Hasan wal Husain. Yang selanjutnya qiraatul Quran, ajari anak membaca Al-Quran. Ingat loh ibu-ibu, anak-anak itu bisa menjadi fitnah untuk ibu-ibu apabila ibu-ibu salah mendidik. Anak-anak bisa menjadi musuh untuk ibu-ibu, bapak-bapak apabila salah mendidik. Walaupun bapak berdoa 1000 kali, Robbi habli minas sholihin, Robbi habli minas sholihin, tapi gak diajarkan 3 hal itu. Anak main diam saja, anak gak sholat diam saja, anak gak menutup aurat diam saja. Walaupun bapak tasbih muter kencang sedina 10.000 muter, Allah 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 Allah, anaknya gak diajari ilmu agama, gak diajari kenal baginda Nabi, sholat tahajud mulai mari isya sampai subuh, pembina jamaah neng masjid, tapi anaknya tidak dibekali ilmu agama, yo celaka, celoko, hancur. Maka harus diajari cinta kepada baginda Nabi. Itu yang diajarkan oleh Sayyidina Abu Bakar. Belum sahabat-sahabat yang lain, Umar, Utsman, Ali, Thalha, Zubair, Abdurrahman bin Auf dan lain sebagainya. Lanjut apa tidak? Jadi dengarkan ibu-ibu. Saya ngomong ini ngaji dulu ibu-ibu. Saya ngomong sebenarnya di sini kaget. Tengwingking niku enten nopo senior kula.
senior kulo beliau mondok, mungkin saya belum ada di rahim orang tua saya. Sinten namine Pak Ustaz? Pak Hidayat. Satu guru dengan saya, sama-sama alumni Sidogiri. Mungkin saya, ibu saya dengan bapak saya belum ketemu mungkin. Ini beliau sudah mondok ke Sidogiri. Ada senior saya, bukan senior, mungkin guru saya, karena beliau ada di pengasuh Kiai Hasani. Setelah Kiai Hasani itu Kiai Abdul Alim, setelah Kiai Abdul Alim Kiai Ahmad Nawawi bin Abdul Jalil, setelah Kiai Ahmad Nawawi bin Abdul Jalil Kiai Fuad bin Nur Hasan bin Nawawi bin Nur Hasan, seterusnya ila Nabi Muhammad SAW masa itu. Tapi ulama-ulama Jawi niku boten istilahnya menampakkan nasab-nasabnya, ditutupi. Kamin mashurin bibarokatil mastur. Banyak orang yang viral, orang-orang yang terkenal niku berkat doa-doa orang yang tidak terkenal. Leres napa mboten bayai? Leres. Sakniki sing tesih eksis Gus Idam. Ditingali cinten Gus Idam. Ya Allah ya Karim, Gus Idam ternyata nih cucu-cucune pondok ngantenan. Ya wis wajar nek Gus Idam terkenal. Terkenal mulai Gus Kausar. Ya wis wajar nek Gus Kausar. Wong ternyata Gus Kausar si ponakane Gus Mi. Wajar. Kula njenengan niki sinten nasabe teng pundi nggih? Boten ngertos napa cabang teng Fir'aun, napa cabang teng Abu Lahab, napa cabang teng pundi-pundi kan boten ngertos. Meskipun cabangnya sampai teng Abu Lahab, kita sekarang Islam. Harus membentuk karakter yang religius. Kalau kita baca tentang sirah nabawiyah di perang Uhud, ya Allah ya Karim, kita itu rasa-rasanya tidak bisa seperti beliau-beliau para sahabat Nabi. Ketika Nabi Muhammad SAW terdesak di perang Uhud, perang melawan siapa? Sayyidina Khalid bin Walid. Sayyidina Khalid bin Walid ini dengan Sayyidina Umar masih dua kubu, sama-sama dari Bani Adi. Dari sama-sama hebat. Sayyidina Khalid bin Walid sebelum Islam terkenal hebat, setelah masuk Islam menjadi panglima perang, 100 kali pertempuran tidak ada yang gagal, pasti berhasil dengan gemilang. Sayyidina Khalid bin Walid 100 kali pertempuran, setiap kali pertempuran menang, pasti orang-orang dipimpin oleh Khalid, dipimpin oleh Khalid. Ketika Sayyidina Umar naik tahta menggantikan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Khalid bin Walid dicopot. Bukan karena sentimen, wah sentimen kok Sayyidina Umar disaingi, tidak. Makanya kalau yang tidak tahu sejarah nanti Sayyidina Umar dikatakan sentimen. Naudzubillah, wong NU ojo sampai duwe prinsip elek teng sahabat. Iku prinsip NU, nek ngakoni NU wong teng mriku lambane NU. Nek tumut Mbah Hasim, tumut kitab-kitabe Mbah Hasim As'ari. Nek pengen dengan ngertos NU secara utuh, monggo sowan dumateng para yai teng mriki. Belajar, istifadah, diambil ilmunya mumpung beliau masih ada. Kan nggak mungkin nek kalau diundang awon kesel kalau teng mriko nggih sukani amanah dikengken mulang bocah, sukani amanah nek ulang bocah niki ibu sing enek mlayu ngono ribut ngene nggih kula seni militer ngajar. Kalau saya ngajar bisa sepatu melayang. Oh ternyata orang sini beda dengan orang Madura. Kalau orang Madura takriman wa ikroman kepada para alim ulama. Di sini tidak. Saya didatangkan polisi itu sudah wajar. Memang akhir zaman seperti itu sudah wajar. Tujuannya untuk apa saya melempar itu? Bukan saya melempar dengan benci, dengan keras, tidak. Tujuan agar anak-anak ibu ini berkarakter yang religius. Tujuannya itu, saya enggak minta apa-apa.
Saya minta kepada Allah, saya ngajar demi nirakati anak-anakku ben dadi wong sing deneh, wong sing gelem salat aku mati. Itu yang dipesankan oleh para nabi-nabi terdahulu. Ketika Nabi Muhammad terdesak, kemudian datang seorang pemuda. Ketika itu Nabi Muhammad diberondong dengan panah oleh orang-orang kafir. Ada satu orang pemuda menjadikan tubuhnya sebagai benteng untuk mencintai baginda Nabi. Di dalam tubuhnya itu dihitung lebih dari 70 anak panah. Ya jangan disamakan dengan badan kita yang kecil-kecil orang Arab pada waktu itu. Pedangnya aja berbobot sampai belasan kilo, bukan seperti egret yang sekarang kita pegang. Itu betapa besarnya. Kalau 17 anak panah segini, ya wajar kalau 70 anak panah beserta tombak. Berkata, ketika itu terkabar Nabi Muhammad wafat, yang mana pakai kepala Rasulullah itu dipakai dengan pelindung kepala, kemudian dipukul dengan keras dengan pedang oleh orang kafir berkali-kali. Alhamdulillah, tapi ada satu daripada pelindung ibu Rasulullah yang menancap ke dalam dan akhirnya darahnya menetes. Islam sampai ke kita ini di Kabupaten Padang Lawas ini tidak mudah, seperti hanya bendera merah putih. Butuh perjuangan, butuh doa, butuh uang, butuh keikhlasan. Tidak mudah, apalagi Islam bisa nyampe ke kita ini tidak mudah. Butuh pengorbanan yang saya sebutkan barusan. Dikabarkan Sayyidina Muhammad wafat, akhirnya dua singa Allah, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, lari kemudian mencari Rasulullah. Didapati Rasulullah baik-baik saja, tapi di depannya ada seorang pemuda yang tubuhnya ditancapi oleh anak panah begitu banyak dan beberapa tombak. Berkata, "Nahri duna nahrika ya Rasulullah." Biar leher ini yang terpatah, biar leher ini yang hilang, asal bukan leher engkau ya Rasulullah. Akhirnya anak itu wafat dalam keadaan husnul khotimah. Itu yang saya sebutkan daripada sahabat-sahabat laki-laki. Bagaimana dengan sahabiah, sahabat wanita? Sahabat wanita itu mengambil andil gitu juga. Namanya Ummu Imarah. Ummu Imarah ketika Nabi terdesak menjadikan tubuhnya sebagai tameng, disabet sampai tulang rusuknya ini keluar. Sampai tulang rusuknya keluar. Kemudian datang anaknya ketika Ummu Imarah mau wafat. Ummah menangis. Akhirnya anaknya diusir, "Pergi kau dari hadapanku, engkau jangan pedulikan aku, pergi kau dari sini, pergilah kepada Rasulullah, innahu aula bil inqad." Bahwasannya Nabi Muhammad itu lebih utama untuk kau tolong daripada aku. Aku seperti ini karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya anaknya pergi menuju Rasulullah, anak dan ibu sama-sama wafat. Itu bukti cinta. Cekap napa mboten? Cekap napa mboten? Kadosipun lemes, pun lemes, bapak-bapak lemes, ibu-ibu lemes. Nek jenengan sami-sami lemes, kula nggih lemes. Kula cekapaken, setuju napa mboten? Setuju napa mboten? Kok sing mboten pun setunggal. Cinta napa mboten napa Rasulullah? Remen napa mboten? Nek remen sedikit lagi. Sedikit lagi. Upami remen sedikit lagi. Jam berapa? Nanti asar. Kalau nggak nengok jam, wah gawat, dimarah sama istri. 16.08. Wow, kalau ini unggah jam pinten loh. 16.08 asar. Wah, bos asar ini nggih. Nggih, ngapunten nggih Bu. Umpami dereng puas, dereng mantep, nggih, silahkan dipanggil kembali. Tapi jangan sekarang, besok-besok meneh. Nek saiki wis kesel rupane. Nggih. Iki kula dongaaken, kula nyuwun donga dumateng panjenengan kersane sami-sami kula niki paringi sekedhik ilmu kali Gusti Allah saged
sami-sami untuk mengajak cinta kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sami-sami kula lan panjenengan boten dikempalaken teng mriki mawon, benjang dikempalaken enten teng akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nggih, cukup semanten mawon. Kathah lan lepati kula nyuwun pangapunten sekata-kataipun dikapunten mapa boten ibulan Bapak. Akhir daripada obrolan santai di sore menjelang asar ini, mari sama-sama kita jadikan Nabi Muhammad sebagai suri tauladan, sebagai uswatun hasanah, sebagai salah satu-satunya orang yang wajib kita perjuangkan dengan sesungguh-sungguhnya, karena beliau yang menolong kita di yaumil kiamah. Hakada minni summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau Al-Ustadz Abdurrahman kami ucapkan banyak terima kasih, dan semoga apa yang sudah beliau sampaikan dapat menjadi tauladan di kehidupan